Practice exercises for the TOEFL, 7th edition. On these audio CDs, you will hear the script for the listening exercises, the speaking exercises, and some of the writing exercises. This is the script for the listening exercises. During each exercise, you will hear a listening passage. After each listening passage, you will respond to questions. The directions for each exercise and the questions are printed in the book, but the listening passages will be spoken. Ready? Let's begin. Exercise 1. Number 1. The professor drilled and drilled until I couldn't stand it. I heard he assigned a whole lot of exercises without explaining any of the grammar rules. What are the man and woman talking about? Ya. Silakan, Bapak-bapak, ada yang mau mencoba menjawab? Class B. Yes, Pak Raymond, thank you. Apa sih yang membuat Pak Raymond langsung tertuju pada pilihan a class? Kata-kata apa tadi yang sering muncul? Profesor, Pak. Iya, ada professor, ya. Ada professor. Iya, itu clue yang paling utama ya. Jadi ada professor. Professor nggak mungkin di health club, nggak mungkin a game atau dentist, ya. Jadi Ya, mungkin aja sih, Pak. Kelas. Tapi kalau dentist kan biasanya tidak profesor disebut pasti dentist Ya, itu betul. doctor, ya kan? Ya. Iya, jadi bukan profesor. Profesor itu memang lebih khusus ke dunia pendidikan. Oke. Betul, betul. A game itu pasti player, terus referee, juri, terus score biasanya. Health club berarti biasanya berhubungan dengan sport, ya. Jadi clue-clue yang paling utama yang kita dengarkan itu yang cepat kita menentukan pilihan atas pilihan jawaban yang tersedia di sini, gitu ya, Bapak-bapak. Terima kasih Pak Raymond. Bagaimana Bapak-bapak yang lain tadi lumayan paham ya apa yang mereka bicarakan? Atau ada yang minta kita ulang seperti apa? Saya minta keaktifan Bapak-bapak nih. Saya merasa Ulang aja. diulang ya Ulang Pak aja. Sukono Iya, ya. iya. Oke, baik. Pak, ulang aja Pak. Baik. Kita ulang ya. Untuk yang nomor 1 ini nomor 1 ya Bapak-bapak. Jadi kalau nomor 1 ini fokusnya ke sini ya. Oke. The directions for each exercise and the questions are printed in the book, but the listening passages will be spoken. Ready? Let's begin. Exercise 1. Number 1. The professor drilled and drilled until I couldn't stand it. I heard he assigned a whole lot of exercises without explaining any of the grammar rules, too. I'm glad I went to the gym. What are the man and woman talking about? Selain kata professor juga tadi ada namanya juga grammar rules ya. Ya, jadi grammar rules. Dan Bapak-bapak saya jelaskan ada kata yang sering di dunia pendidikan kalau kita mahasiswa di Eropa sana ada kata drill. Drill and drill itu artinya mengulang dan mengulang. Artinya, iya, drill and drill artinya drill itu kan mengebor. Jadi artinya mengebor artinya membahas membahas itu lagi. Jadi memberikan soal-soal latihan, diulang lagi gitu. Jadi seperti itu artinya kata drill di sana ya Bapak-bapak. Jadi untuk menambah kosakata kita. Ada kosakata di sana yang Bapak-bapak dengarkan tapi tidak paham tadi maknanya? Coba. Ayo sambil menambah kosakata Bapak-bapak. Exercise ya. Pak Belly? Exercise bukan, Pak. Exercise tadi. Kurang jelas, Pak. Coba diulang, Pak. Exercise, Pak. Exercise. Tadi. Iya, exercise itu latihan. Kalau untuk di dunia olahraga mungkin ada exercise juga namanya. Tapi exercise di sini tadi mengenai ada grammar rules, professor, berarti bukan olahraga. Karena kata exercise, I do some exercise at gym. Kalau ada berhubungan dengan gym atau sport, berarti exercise di situ adalah latihan untuk badan, gitu ya.
Jadi kata exercise sesuaikan dengan konteksnya. Begitu ya Pak Belly ya. Ya, Pak. Karena kalau kita dulu lihat buku bahasa Inggris kita kan do this exercise gitu ya. Kerjakanlah latihan-latihan di bawah ini gitu ya. Oke. Ada lagi? Thank you Pak Belly. Ada lagi Bapak-bapak? Kita lanjut nomor 2 ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, thank you. Ya. Ini Pak Ray ya. Ya, Pak Ray. Ya, bagaimana, Pak? Ada saran? Enggak, cukup, Pak. Oh, lanjut ya. Pak, lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Kita ke nomor 2 ya. Oke. Two. They sell gas by the gallon here. Yes, and I see that the bulk food in the grocery store is sold in pounds and ounces. What are these two people most probably discussing? Iya. Kira-kira katanya Bapak Ibu yang most artinya yang paling mereka bicarakan itu tentang apa sih? Food and grocery. Food and grocery. Food and grocery. Padahal di sana tadi ada katanya bahan bakar dijual per galon gitu loh, galonan loh gitu. Jadi kalau mereka bicarakan tentang food and grocery berarti tidak termasuk gas dong. Berarti bukan itu Bapak-bapak. Coba Pak diulang, Pak. Oke, kita ulang ya. Ulang, Pak, ya. Iya, sip. Two. They sell gas by the gallon here. Yes, and I see that the bulk food in the grocery store is sold in pounds and ounces. What are these two people most probably discussing? Iya, Bapak. Mana kata-kata yang Weights and measures. Yes. Itu. Karena di sana Weight and ada benar berat dan ukuran. Karena ada pounds, ada tadi gallons, ada tadi ounces gitu ya, ounce ya. Oke. Jadi memang hitung berat di sana ada pounds ya, ada ounce ya, ounce itu ounce ya. Terus gallon berarti galon ya, per botolan gitu. Jadi yang mereka paling bicarakan itu berhubungan dengan berat dan ukuran. Seperti itu ya Bapak-bapak. Karena kalau kita mau ini food and grocery ada, tapi kan kita melewatkan gas dong, gasoline, bahan bakar. Gitu ya. Oke. Jadi kita namanya most berarti keseluruhan, berarti ini berhubungan dengan weights and measures. Ya, sudah mengerti Bapak-bapak? Boleh kita lanjut? Lanjut, Pak. Thank Lanjut, you. Pak. Ya, kita ke number 3. Three. You should have your mail held at the post office until you get back. Good idea. I remembered to get the newspaper stopped, but I'd forgotten about that. What are these two people talking about? Ya, menurut Bapak Ibu, Bapak-bapak, most talking about ya, apa yang mereka paling bicarakan? Email. Mail. Tapi ada tadi newspaper juga. Nah, itu setelah itu. Iya. Jadi ini termasuk seperti kita yang merangkum gitu ya. Secara umum memang di sini di apa namanya dilatih apa bukannya diuji kosakata kita, artinya kita tadi mendengar ada mail berhubungan dengan email juga mungkin, tapi kan tadi ada post office, mungkin zaman dulu banget masih tentang surat ini ya, koran kan dulu dikirim melalui pos. Tapi kan ada tadi until you get back, sampai kamu pulang. Artinya yang mereka bicarakan itu adalah
A vacation. Bapak-bapak. Vacation until you get back, artinya sampai kamu pulang berarti dia lagi pergi. Jadi harus iya. Kan ada tadi until you get back, kita ulang ya Bapak-bapak ya. Iya. Three. You should have your mail held at the post office until you get back. Good idea. I remembered to get the newspaper stopped, but I'd forgotten about that. Iya. What are these two? Ya, sudah paham ya Pak Belly ya dan Bapak-bapak sekalian? Oke. Karena ada 2 poin ya. Ada 2 poin. Jadi kalau kita pilih the mail nanti ini nggak kejawab dong. Iya. Gimana dengan post office-nya juga? Tapi ini kan di office beda jauh ya. Tapi vacation di sini. Vacation itu artinya liburannya. Until you get back, sampai kamu kembali gitu. Oke, jadi skenario ini Bapak-bapak kalau saya gambarkan artinya gini, kalau zaman dulu kalau kita liburan harusnya kita ngomong artinya ke pihak kantor pos biar surat-suratnya jangan dikirim dulu ke rumah. Termasuk langganan koran yang kita langganan jangan diantar dulu ke rumah. Karena saya nggak ada di rumah gitu loh. Oke? Ya, Bapak-bapak terima kasih. Saya lanjut ke nomor 4. Seperti biasa Bapak-bapak dibaca dulu pilihan jawabannya karena masih ada waktu 12 detik. Sebelum kita mendengarkan conversation-nya. Ini nomor 4 ya. People talking about. Four. Do you know how many students were accepted in the new doctoral program? Well, I saw Mary at the party last night, and she said that only 6 got in. What are the two people discussing? Ya, Bapak-bapak karena memang Bapak-bapak ini juga lagi sudah di bagian pendidikan, mungkin ini lumayan. Program ya. Graduate program. Yes, thank you Pak Erik, thank you Bapak-bapak sekalian. Graduate program. Ya, karena ada di situ master degree tadi ya. Master degree berarti ya berhubungan dengan setelah sarjana ya berarti yang master berarti S2 ya. Berapa sih katanya yang keterima di apa namanya? 6 ya. Kalau ditanya ada pertanyaan jumlah berarti Pak Erik sudah benar 6 ya. Only 6 got in gitu. Artinya 6 yang masuk. Oke Bapak-bapak, jadi kata kuncinya tadi master program ya. Oh, master atau doctoral program tadi ya? Doctoral program ya. Dokter Pak. Ya, doctoral program ya. Oke. Jadi itu kata kuncinya. Jadi yang mereka ini adalah graduate program ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Five. I applied for the exchange program to Europe this year, but I couldn't go because I got sick. That's too bad. Nancy went to England last year, and she said it was really a great experience. What are the man and woman discussing? Oke, silakan Bapak-bapak. Yang B. The man's trip to England. Men's trip to England. Apa yang diucapkan dia awal-awal si laki-laki tadi? Extended program. Yes, itu dia jawabannya Pak Rikmanto. Exchange program, program pertukaran, mungkin pertukaran mahasiswa di sini ya. Iya. Mau diputar ulang atau lanjut? Lanjut. Jadi jawabannya apa tuh Pak? Exchange program. Karena si laki-laki katanya nggak bisa mengikutinya karena dia sakit. Gitu. Oke. Jadi diulang boleh? Boleh. Oke Pak Belly, kita ulang ya. Ini saya taikin dulu. Oke.
5. I applied for the exchange program to Europe this year, but I couldn't go because I got sick. That's too bad. Nancy went to England last year, and she said it was really a great experience. What are the man and woman discussing? Iya, bagaimana Bapak-Bapak? Sudah mulai clear? Sudah lebih mulai jelas terdengar tadi? I applied. Saya mendaftar ke pertukaran mahasiswa ke negara Eropa, tapi saya nggak bisa pergi karena saya sakit, kata si laki-laki. That's too bad. Sayang sekali, good ya. That's too bad, artinya sayang sekali. Si Nancy ikut loh ke England, ke negara Inggris. Dan dia bilang itu pengalamannya sangat bagus gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Ada kata-kata yang mungkin Bapak-Bapak yang tadi tidak paham? Coba, mungkin saya bisa bantu. Sudah ya, sudah dari penjelasan tadi sudah lebih paham ya Bapak-Bapak. Ini juga tentang dunia pendidikan ya, exchange program ya, pertukaran mahasiswa. Oke. We are going to go on to number 6. Six. The chairs in that lecture room are really uncomfortable. You said it. They're so small that my children wouldn't even fit in them. What are the man and woman talking about? Ya. Apa kata-kata yang lebih inti tadi Pak Belly dengarkan? The chair they are sitting in. Iya, benar Pak Dian. Ada kata tadi sampai anak saya kalau duduk di sini nggak muat loh gitu. Nggak nyaman banget gitu ya. Berarti the chairs they are sitting. Jadi yang mereka sedang bicarakan itu adalah tempat duduk yang mereka sedang duduki di kelas di perkuliahan itu loh. Gitu. Bapak-bapak ini di sini lagi sholat asar ya ini ya? Sholat apa? Siapa? Isa Pak. Bapak-bapak mau sholat dulu nggak? Apa lanjut? Bisa dulu aja, Mister. Oke, berapa menit Pak Sungkono? 10 menit, Pak. Oke, berarti kita mulai jam 7.18 nanti ya. Iya. Baik, terima kasih. Silakan. Selamat sholat Bapak-Bapak. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Seven. I've had it with
Ya, welcome back, Bapak-Bapak. Sudah bisa kita mulai lagi. Silakan Pak. Silakan Mister. Terima kasih, Bapak-Bapak. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Kurang besarkah, Bapak-Bapak? Bisa di ini ya? Pinap. Bisa ya? Oke. Ya, Besar. Oke, baik. Kita ke nomor 7. Seven. I've had it with my computer. I lost another paper when I tried to save it on a disk. You have to do something about that. Why don't you try over at Computer World? What are the two people discussing? Ya. Apa yang mereka diskusikan, Bapak-Bapak? The main job. Computer. The woman Komputer. Yes, the woman's computer. Ya, jadi ada masalah katanya. Saya punya masalah dengan komputer saya. File yang mau saya simpan itu hilang ketika saya mencoba menyimpannya ke disk. Kalau dulu zaman disket ya, Bapak-bapak lebih paham biasanya. Jadi filenya hilang katanya ketika dia mau menyimpan filenya ke dalam disk. Nah, saran si laki-laki tadi bilang, ya kamu harus melakukan sesuatu. Kamu bawa saja komputermu ke apa tadi? Computer's World. Itu nama tokonya mungkin ya, Bapak-bapak. Bawa saja ke sana gitu. Oke, ada kata-kata yang mungkin Bapak-bapak tadi tidak paham di percakapan tersebut. Ayo, gini caranya untuk menambah kosakata kita. Mudah-mudahan dengan ini kita menambah kosakata maksud saya. Bagaimana Bapak-bapak? Do you want to repeat? I mean to rewind? Diulang? Oke. Oke. Berarti kita lanjut ya. Yes, continue. All right. Buka. Ya, Pak Erik. Nomor 8. Nomor 8. All right. Number 8. Ya, seperti yang saya bilang, saya ingatkan terus, we have 12 seconds, 12 detik. Jadi kita baca dulu pilihan jawabannya, ya. Oke. Eight. I was late for class because I couldn't find a parking space. It's because of registration week. I drove around for almost half an hour before I found one this morning. What are the two people talking about? Iya. What are the two people talking about? Parking situation. Yes. Bapak-bapak bisa semua ya. Parking situation. Oh, bukan registration week ya, bukan ya? Kenapa Pak Belly? Bukan registration week. No, jadi Bapak-bapak untuk membuat pikiran kita buyar memang semua ini pilihan A, B, C, D ini semuanya kita dengarkan. Tapi intinya tadi saya telat ke kelas karena saya tidak menemukan parkir gitu. Si laki-laki juga maksudnya hampir setengah jam loh. Half an hour, hampir setengah jam saya berkeliling untuk mencari sampai saya menemukan satu tempat parkir. Jadi yang mereka bicarakan berarti situasi parking situation. Kalau Bapak tadi mendengarkan registration week, iya parkirannya penuh, hampir penuh karena itu minggu-minggu pendaftaran, jadi banyak yang datang. Jadi itu, ya Pak Belly ya tadi ya. Ya. Iya. Registration week memang kita dengarkan tadi ya tuh karena minggu ini minggu pendaftaran loh. Jadi banyak, jadi yang ada di kepala kita iya ya, suasana rame banget gitu. Oke, jadi kita tidak perlu rewind ya. Kita lanjut. Can we?
Yes, continue. All right, thank you. We go on to number 9. Okay. Ya, jadi pilihan jawabannya the professor, Dr. Smith, the lab reports, attendance policy, teaching assistant. Oh, berarti ini tentang semuanya ini tentang perkuliahan berarti ya. Oke, kita dengarkan. Nine. I really like Dr. Smith, but I can't say as much for her TA. Sally? Oh, she's okay. As long as you go to class and get the lab reports in on time. What are the man and woman discussing? Iya. The teaching assistant. Oke. Yang lain ada Bapak-bapak? Yang C. C, attendance policy. Kebijakan kehadiran. Ada lagi? Lab report. Lab reports. Iya, Satu jadi lagi. semuanya ini memang kita dengarkan tadi ya. Tetapi katanya yang mereka bicarakan itu si Sally-nya loh, yang TA-nya. Jadi Bapak-bapak kalau mungkin TA itu tadi di teaching assistant itu disingkat di sana ya. TA kepanjangannya adalah teaching assistant, artinya ini seperti wali dosen apa ya namanya itu ya. Dosen. Ya, asisten dosen gitu. Oh, nggak masalah dosen itu selama kita masuk ke lab dan memberikan laporan gitu. Ya. Ada kata-kata yang sulit menurut Bapak-bapak tadi? Bisa diulang. Oke, good. Pak Winston, we rewind. Oke, great. 9. I really like Dr. Smith, but I can't say as much for her TA. Sally? Oh, she's okay. As long as you go to class and get the lab reports in on time. What are the man and woman discussing? Oke. Ada kata-kata yang sulit menurut Bapak-bapak? Oke, jadi maksudnya tadi rangkumannya di situ kalau saya terjemahkan, saya suka loh kepada Profesor Smith, tapi saya nggak terlalu suka dengan TA-nya. TA itu adalah teaching assistant, disingkat TA, teaching assistant, atau disebut dengan tadi apa ya, dosen, pembantu dosen, apa? Pembimbing lah. Ya, asisten dosen. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak-bapak? Berarti yang sedang mereka bicarakan itu tentang si Sally tadi, yang teaching assistant tadi. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 10, nomor terakhir untuk yang tentang topik pembicaraan ya. Oke, we go on to number 10. Jadi ini chemistry department, women's house, men's employer, having lunch on campus. Semuanya ini memang kita dengarkan nanti ya di percakapan tersebut, tapi tentang apa sih sebenarnya keseluruhan yang mereka bicarakan? Oke, let's get it on. I used to bring my lunch to school when I was working in the chemistry department, but now that I'm a full-time student, I just eat at the snack bar. Me too. It's too hard trying to get everyone ready in the morning at my house. What are the man and woman talking about? Okay. Have lunch on campus. Lunch on campus. Yes. Jadi kata yang pertama itu muncul loh tadi, kata si laki-laki tadi ya. Oke, jadi ada kata lunch tadi ya. Oke. Ada kata-kata yang sulit menurut Bapak-bapak? Oke, jadi saya simpulkan Bapak-bapak, jadi ini pasti ada nanti selalu pertanyaan mengenai what are the women and the men talking about atau discussing about. Artinya apa yang diomongin di awal itulah topiknya gitu. Kalau tadi kayak tadi I have ini tentang lunch gitu ya.
Oke, yang tadi her TA, teaching assistant. Jadi kesimpulannya yang mereka bicarakan jangan pilih salah satu yang mereka omongin, tapi kita yang menyimpulkan keseluruhan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pilih tadi misalkan ini bapak-bapak ada tadi newspaper, mail. Kalau saya pilih nanti mail, dia juga ngomongin newspaper tadi kok. Berarti bukan antara dua ini, gitu ya. Ya, bapak-bapak. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu bapak-bapak bisa lebih nanti menjawab mencari jawaban yang lebih tepat, yang lebih umum gitu ya. Oke. Bapak-bapak ada kesusahan khusus di materi tentang topik ini? Kesusahannya masih sama tentang vocabulary? Lebih sulit dari tes kemarin, Pak. Iya, makanya saya berikan loh Pak, saya pilih soal yang lebih standar untuk bapak-bapak kemarin yang pre-test. Lebih mudah kan bapak-bapak? Iya Pak. Mudah. Lebih mudah mengulang tuh Pak. Jadi kenapa? Karena memang saya tidak ini ya, artinya saya juga tahu ya maksudnya kemampuan kita karena kita bukan juga terbiasa dengan materi Inggris. Makanya saya pilih kemarin beberapa pilihan, saya pilih yang intermediate lah, artinya yang lebih standar untuk kita. Makanya saya pilih kemarin itu bapak-bapak. Dan latihan-latihan yang saya berikan juga masih dalam itu, masih ranah. Soalnya bapak-bapak kalau bisa membandingkan yang saya ajarkan bunyi si pembicaranya sama ya kemarin ya. Berarti saya pilih dari satu buku kemarin, satu buku kalau ini kan si Baron kemarin itu sih yang terbaru menurut saya kemarin karena itu keluarannya di atas 2015 itu baru banget bukunya kemarin itu dan TOEFL-nya itu jadi belum banyak yang punya gitu kemarin. Itu yang saya jadi kosakatanya lebih sebenarnya kemarin itu kosakatanya lebih modern gitu ketimbang ini. Kalau ini kan kayak tadi kita mendengarkan tentang post office kan tidak up to date ya dengan keadaan sekarang ya. Iya, Bapak. Kenapa ini mungkin lebih sulit? Tapi kalau menurut saya ini tidak sulit karena ini masih di dunia saya, bukan dunia teenager yang sekarang. Karena saya masih mengalami kemarin kirim surat, langganan koran. Mungkin bapak-bapak juga tidak terlalu jauh dari usia saya ya. Jadi dunia yang mereka bicarakan ini sudah kita lalui kayak kemarin, kayak tadi ada disket kan, kita masih bapak-bapak masih mengenal disket ya. Masih Pak. Berarti kita masih nilai masih muda. Pak Dian yang nggak kenal disket. Iya. Bapak-bapak, saya mau tanya nih, berarti nanti latihan untuk yang post testnya nanti saya pilih yang bukan yang seperti ini ya. Yang mudah Pak. Enggak, maksudnya kemarin itu memang levelnya menengah. Yang saya pilih yang kayak kemarin saja ya. Oh, siap. Karena saya artinya kemarin saya memberikan levelnya yang menengah, artinya saya ingin di post test yang nanti terakhir itu saya mau berikan yang lebih tinggi. Yang kayak Oke, baiklah. Berarti saya nanti mulai menyusun dulu ya, bapak-bapak. Artinya saya mau cek-cek dulu yang mana yang levelnya yang masih mudah dipahami lah. Oke. Jadi kita lanjut ya bapak-bapak. Masih ada waktu setengah jam lagi. Kita lanjut satu topik lagi mengenai ini. Saya stop share dulu. Bukan stop, langsung saya pindah saja. Ini mengenai details. Artinya apa yang diomongin si A dan si B ini nanti ada kesimpulannya, details.
Ya. Oke. Saya ambil file. Exercise 2. Ya. Kita lanjut ya Bapak-bapak ya. Silakan Pak. Kita lanjut. Details itu artinya topiknya ya namanya juga details secara keseluruhan, secara umum. Intinya apa? Tidak berbeda jauh dengan topik yang mereka bicarakan sih sebenarnya. Oke. Ini karena terlalu banyak tools di sini, mana tadi itunya. Oke. Bapak-bapak untuk mengoperasikan ini juga saya kadang-kadang agak keki ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 1 bagian details. Number 1. You look awful. Do you have a hangover? No, I've been up all night finishing a paper. All I've had to drink is coffee. What is the man's Iya. problem? Apa sih masalah? Ayat Pak. Bagus banget. Ini jadi Bapak-bapak, jadi memang kita nggak bisa memilih ya di pertanyaan 50 soal itu, 50 pertanyaan itu pasti ada. Buat sebagian orang itu gampang banget, buat sebagian orang itu sulit banget, tergantung kosakata yang kita miliki. Ya. Jadi ini benar banget Bapak. Jadi he is siren. Dari kata mana tadi Pak Sungkono bisa memastikan ini jawabannya? He's drink coffee and then the homework ya until night. Iya, dia begadang ya katanya ya. Sampai larut malam artinya menyelesaikan tugasnya. Oke. Good. Bapak-bapak ada kata-kata yang sulit tadi mungkin kelewatan atau tidak paham? Belly? Number 1 mah easy Pak. Oh, repeat. Okay. I will rewind. Okay. That's fine. All night finishing a paper. Do you have a hangover? No, I've been up all night finishing a paper. All I've had to drink is coffee. What is the man's Okay. problem? Kalau bapak-bapak mendengar up all night, artinya stay up all night, artinya sampai sepanjang malam, artinya sampai larut malam. Mengerjakan finishing my paper, artinya mengerjakan tugasnya. Gitu. Pak. Jadi jawabannya adalah he is tired. Ya, Pak Erik? Hangover kayak belel ya Pak, bukannya Pak? Iya. Hangover itu mabuk artinya Pak. Iya. Drunk ya. Iya. Jadi bukan mabuk kan? Like it's drunk. Iya, bukan itu jawabannya. Are you hangover last night? No, I was tired. I'm drunk like steak and the gotik. Iya. Jadi karena begadang dia pengen ngopi katanya. All I need now is coffee. Gitu. Yang saya butuhkan sekarang itu kopi, gitu ya. Oke, jadi dia karena kelelahan ya, kelihatan wajahnya berantakan atau penampilannya awful itu artinya menyeramkan ya Bapak-bapak ya. Awful. Rasanya belel Pak. Lusuh lah. Lusuh, mukanya lusuh. Lusuh ya, oke. Iya, secara umum kita bilangnya kok wajahmu lusuh banget gitu ya. Oke. Kita lanjut nomor 2. Ya. She wants to pay by check. She prefers to use credit card. She has cash. She will need a loan. Ya. Oke, menambah kosakata Bapak-bapak, ada kata-kata di sini yang Bapak-bapak tidak paham? No. No, Clear. oke. Karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Can I use my credit card to pay my fees, or do I have to give you a check? Your card is fine as long as your credit approval goes through. How does the woman want to pay? Iya, bagaimana? Oke. Iya, karena memang ditanyakan lebih awal memang seperti itu. Boleh nggak saya gunakan kartu kredit saya atau harus dengan cek? Gitu. Berarti dia memang maunya
Pilihan pertamanya dia mau membayar pakai kartu kredit. Ada bapak-bapak yang kosakata tadi mungkin kurang paham? Itu tadi ya selagi kartu kreditnya itu. Pak Erik kurang jelas suaranya, Pak. Halo Pak, Erik Pak. Ya, silakan Pak Erik. Tadi saya belum jelas yang masalah ya boleh pakai kartu kredit asalkan selagi kartu kredit itu as long as the approval goes through, artinya bapak-bapak approval artinya approve mengizinkan, approval diizinkan artinya tidak ada masalah dengan kartu kreditnya. Gitu. Goes iya, goes through artinya lewat. Artinya ketika digesek tidak ada masalah. Oke, Pak. Ada kata goes through. Goes through. Goes through. Kenapa pakai ES? Kenapa nggak go through? Karena kreditnya itu kan satu. Kartunya satu. Jadi goes through. Ya, kemarin kita dulu mempelajari present tense ya, simple present. Kenapa kata kerjanya pakai S atau ES? Kenapa nggak pakai go? Kenapa nggak go? Kenapa goes pakai ES? Karena tadi di situ subjeknya satu, makanya dia goes. Oh ya? Go. Oke, bapak-bapak, can we continue? Yes. Alright. No problem. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. He was too short. She didn't know him very well. The expensive gift made her uncomfortable. The man never gave her gifts. Ini kosakatanya paham ya, bapak-bapak ya? Ya Pak, paham Pak. Great. Kita lanjut. Three. No wonder Sharon won't see you. She probably thought that such an expensive gift was inappropriate on such short acquaintance. It certainly is different here. In my country, men are supposed to show women jewelry. Why did Sharon stop seeing the man? Ya, kenapa bapak-bapak? Expensive gift made Kurang jelas Pak. Kurang jelas? Kurang jelas Pak. Ulang Pak. Oke, diulang ya. Kita ulang ya, karena memang agak panjang pembicaranya. Oke, kita ulang. Appropriate on such short... Three. No wonder Sharon won't see you. She probably thought that such an expensive gift was inappropriate on such short acquaintance. It certainly is different here. In my country, men are supposed to show women that they care for them by giving them jewelry. Why did Sharon stop seeing the man? Iya, why Sharon stop seeing the man? Kenapa sih Sharon itu memutuskan untuk tidak menemui laki-laki itu? Oke, ada yang saya dengarkan, the man never gave her gifts. Delta? Delta or Charlie? Charlie. Jadi di situ bapak-bapak ada kosakata yang tadi mungkin bapak-bapak kelewat ya. No wonder Sharon won't see you. Oh, maksudnya enggak no wonder itu kalau diterjemahkan gimana ya? Enggak. Iya. Tidak heran kalau si Sharon itu nggak mau temui kamu lagi karena kado yang mahal yang kamu berikan ke dia gitu. Berarti dengan memberikan kado yang mahal itu artinya membuat si perempuan itu tidak nyaman. Uncomfortable. Gitu. Tapi kata si laki-laki di negaraku biasa loh. Artinya memberikan perhatian kepada perempuan itu dengan memberikan perhiasan jewelry. Dibaca jewelry artinya perhiasan. Ada kosakata yang mungkin tadi bapak-bapak tidak paham? Coba. Oh, mungkin terlalu panjang tadi. Want itu adalah singkatan dari will not, bapak-bapak ya. Won't see you
artinya tidak mau menemui. Won't see you. Want. Ya. Want itu W-O-N'-T. Singkatan dari will not. Disingkat dengan want. Oke, ada kata-kata ini berarti sudah paham ya kenapa jawabannya C? Ya, great. Kita lanjut ke nomor 4. We go on to number 4. Pilihannya kita baca dulu. Kenapa laki-laki itu mengecek dompet perempuan itu? He thought she was a thief. He wanted to secure it for her. His job was to check everyone's belongings. He was looking for a standard size. Ada kata-kata yang sulit di sini, Bapak-bapak? Belongings itu apa, Bapak-bapak? Barang-barang. Yes, great. Ya. Oke, kita berarti langsung mendengarkan percakapannya. Four. Why do you need to check my purse? Do you think I stole something? Not at all. This is a standard security procedure. Why did the man look through the woman's purse? Ya. Apa jawabannya, Bapak-bapak? C. His job was to check everyone's belongings. Great. Thank you, Pak Dian dan Bapak-bapak sekalian. Jadi namanya standard procedures ya berarti namanya juga security berarti pekerjaannya memang mengecek barang-barang setiap orang yang lewat gitu ya. Oke. Baik itu melalui pintu ataupun biasanya melewati pintu ya, pintu mall, pintu pesawat dan segala macam. Oke, jadi Bapak-bapak ada kata-kata yang tadi yang sulit dipahami? Tidak ada? Nggak ada, Pak, nggak ada. Kita lanjut number 5. Pilihannya what does the woman want the man to do? Apa yang diinginkan si perempuan dari laki-laki itu? Artinya apa yang ingin si perempuan inginkan untuk dilakukan oleh si laki-laki? Study with her, help her on the test, take a break, lend her his notebook. Kata-katanya gampang ya, Bapak-bapak? Great, kita lanjut. Five. I lost my notebook. Could I borrow yours before the test? I'm sorry, I'd like to help you, but I just can't. I have to take it with me to work so I can study on my breaks. What does the woman want the man to do? Berarti apa yang ditanyakan perempuan tadi? Apa permintaan perempuan tadi, Bapak-bapak? Yes. Can I use? Okay. Jadi jadi yang saya bisa nggak pinjam buku catatanmu gitu karena dia tadi bilang catatannya hilang ya. 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 Ada Bapak-bapak yang mungkin belum paham tadi? Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, bagus banget. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Who is driving Steve's car? Bapak-bapak, kalau sudah ada apostrophe S di sini artinya kepemilikan. Jadi mobilnya si Steve, gitu ya. Siapa yang sedang mengendarai mobilnya Steve? Pacarnya Steve, saudara perempuannya Steve, si Steve sendiri atau Mary Ann? Kita dengarkan. Six. That looks like Steve's car. But who is that girl driving it? Oh, that's Steve's sister. I met her last night at Mary Ann's party. Who is driving Steve's car? Siapa Bapak-bapak? Yes. Dan ada penekannya tadi ya. Oh, that's Steve's sister. Agak ditekankan ya tadi ya. Oke, itu saudara perempuannya Steve.
Meskipun kita dengarkan tadi Mary Ann, artinya saya bertemu saudaranya Steve itu di pestanya si Mary Ann tadi malam. Gitu loh. Jadi bukan si Mary Ann, tapi Steve's sister. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Why won't the door open? Kenapa pintunya nggak bisa dibuka? A, the door is locked. The woman doesn't have the right key. The door is stuck. The doorknob is broken. Ada kata-kata yang sulit di sini, Bapak-bapak? Nah, Oke, karena Bapak-bapak kebanyakan dari teknik sudah paham ya. Doorknob, key. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Seven. The door seems to be locked. Do I need a key for the bathroom? No, just push hard. It sticks a little. Why won't the door open? Iya. Kenapa katanya pintunya nggak bisa dibuka, Bapak-bapak? Stuck, Pak. C. Yes, Charlie. It sticks a little. Gitu. Pintunya agak apa ya? Kalau bahasa Indonesianya agak apa ya, Bapak-bapak ya? Agak macet dikit, Pak. Macet ya, agak macet. Kalau kita terjemahkan lengket kan nggak bagus ya untuk pintu ya, berarti macet ya. Jadi bukan jalanan aja yang macet. Jadi persendian pintu juga macet ya. Jadi kita terjemahkan macet lah. Karena artistik itu sebenarnya kan lengket ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Kenapa? What does the man want to do? Apa yang ingin dilakukan si laki-laki? Check the calculators, use a calculator to do task, purchase a calculator, borrow calculator. Ada kata-kata yang sulit di sini, Bapak-bapak? No. All right. Aman, Berarti ini berhubungan dengan kalkulator ya. Tapi apa sih yang mereka omongin? Eight. Can we use our calculators on the test? Yes, if you bring them to me at the beginning of the test, I'll check them out and return them right away so you can use them. What does the man want to do? Bapak-bapak? Use the calculator to do his test. Calculator to do his test. Great, excellent. Bisa katanya, tapi serahkan dulu ke saya di awal tes, biar saya cek, baru saya akan kembalikan langsung. Oke, itu kata si ibu. Berarti yang ingin dilakukan si laki-laki menggunakan kalkulator dalam ujian tersebut. Alright, we go on to number 9. Kita lihat dulu pilihannya. What is the woman's advice? Apa sih saran si perempuan? She thinks the man should pay the bills. She thinks the man should ask his family for help. She thinks the man should contact his roommate's family for money. She thinks the man should leave. Berarti ada nanti saran si perempuan. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu. Nine. My roommate left, and he didn't pay his share, so I'm stuck with all the rent and utilities for last month. That's not fair. You should call his family. What is the woman's advice? Iya, apa saran si perempuan itu, Bapak-bapak? Ask his family for help. Yes. Bukan for help. Yang for No. Oh, money no. berarti apa? Money. Si Pak. Charlie, Pak. Iya, si thinks the man should contact his roommate's family for money. Kalau si B berarti si laki-laki minta ke keluarga dia dong, bukan keluarga si temannya. Gitu. Tapi kan ini katanya lebih jelas ya, lebih spesifik ke keluarga teman sekamarnya. Oke. Great. Thank you. Ini nomor terakhir untuk kita bahas malam ini, Bapak-bapak. Kita lihat pilihan jawabannya.
How will the woman help the man? Bagaimana caranya si perempuan itu membantu laki-laki itu? By filling out forms, by filling his taxes, by advising him about students' loans, by completing his application. Ada kata-kata yang sulit, Bapak-bapak? No. Apa, Pak Belly? Yang bravo. Bravo artinya apa, Pak? Yang mana? Ini. Yang bravo, Pak. Bravo artinya apa, Pak? Bravo? Ya. Ya, berarti mengisi pajaknya artinya membayar pajaknya berarti. Oh, no. Ini filing. Filing itu artinya membuat dokumen pajaknya, file. Ya, menyiapkan dokumen pajak. Ya, menyiapkan dokumen berarti. Beda kalau ini kita terjemahkan filling, double L artinya mengisi. Kalau ini berasal dari file, ketika dia tambah E-nya dibuang ditambah ing, jadi filing. Kalau ini filling, ini filing. Oke, Bapak-bapak, itu bedanya ya. Jadi ini artinya filing, artinya melengkapi dokumen. Kalau filling, mengisi. Silakan. Sudah? Itu bedanya ya, Bapak-bapak ya. Oke, kita dengarkan. I want to apply for a student loan, please. All right. Fill out these forms and bring in your income tax records from last year. Then I'll review your options with you. How will the woman help the man? By filling his packet. Apakah dengan hanya mengisi formnya, formulirnya? Dan D, Mr. Si, Pak. Advising. Iya, karena tiga-tiganya kan dia sebutkan isi sama dengan melengkapi kan? Melengkapi pendaftarannya dengan cara apa? Mengisi, terus harus juga dengan si laki-laki itu membawa income tax-nya, pajak pendapatannya. Berarti semuanya itu berarti by advising about students' loans. Jangan pilih salah satu dari antara A, B, dan D karena semuanya ada. Berarti ini by advising him about students' loans. Karena gini Bapak-bapak, kalau kita bilang by filling out forms, yang mengisi itu bukan si perempuan ini, tapi si laki-laki. Jadi nggak masuk akal si perempuan membantu si laki-laki dengan perempuan tersebut mengisi formulirnya. Bukan perempuannya yang mengisi formulir, tapi si laki-lakinya. Jadi yang dilakukan si perempuan itu nanti by advising, menyarankan dia untuk melakukan peminjaman mahasiswa. Seperti itu. Masuk akal tidak Bapak-bapak penjelasan saya? Masuk akal. Oke. Bapak-bapak berarti 2 topik hari ini kita pelajari. Dan topik ini memang pasti selalu ada ya Bapak-bapak. Begitu juga dengan strategi yang kemarin. Artinya kalau strategi kemarin itu paling banyak soalnya. Tapi kalau untuk dengan tadi topik pertama kita bahas hari ini, apa sih topik yang mereka bicarakan? Pasti selalu ada soalnya nanti. Dan ini juga tentang details. Ya, jadi kita yang menyimpulkan, ya. Tapi di sini memang kita harus punya ini Bapak-bapak kayak tadi. Kita jangan kita dengarkan ini semua pilihan jawabannya ini, tapi kita yang akan menyimpulkan nanti. Jadi jangan pilih kayak tadi ini. Semuanya kita dengarkan, tapi mana yang paling benar gitu ya. Itu sih saran dari saya Bapak-bapak. Kalau untuk masalah kosakata sih masih bisa, tadi saya bilang kita lihat secara umum apa yang kita pahami tentang teks tersebut. Itu kita tarik aja kesimpulannya. Mudah-mudahan dengan cara itu sangat membantu sih sebenarnya Bapak-bapak ketika kita banyak praktek seperti ini. Artinya kosakatanya juga kita nambah. Terus sounds-nya loh. Jadi karena juga ini listening, kuping kita itu kan kadang-kadang agak kayak tadi want. Itu apa sih want? Ingin atau tidak akan gitu ya. Jadi itu yang memang sering
kita dapatkan di sesi latihan seperti ini. Jadi kosakata yang sulit itu seperti apa? Ya. Selain kita sudah mempelajari strategi dengan praktek seperti ini, juga kita bisa menambah kosakata. Itu saja saran saya untuk Bapak-bapak. Jadi minggu depan kita lanjut dengan praktek dengan topik yang lain. Karena ada topiknya tentang idiom. Idiom itu berhubungan dengan kita tidak bisa menerjemahkan kata itu secara kata per kata. Ya, harafiah. Tapi namanya juga idiom, ada makna tersembunyi di balik kata itu. Contohnya, kita bilang give up, memberikan ke atas. Itu kata-kata yang sering muncul ya Bapak-bapak. Bukan memberikan ke atas, tapi artinya menyerahkan. Jadi dua kata itu ada meaning tersembunyi. Gitu. Tidak bisa diterjemahkan give, memberi, up, di atas. Gitu ya. Jadi kita pasti selalu ada nanti seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan phrasal verb, artinya kata kerja dengan kata lain biasanya. Kalau tadi give up berarti kata kerja up preposisi. Dua kata tersebut mengandung makna tersembunyi. Itu namanya idiom. Jadi Bapak-bapak semangat selalu. Dan saya 2 minggu ini nanti mencoba mereview mana soal yang agak mudah untuk Bapak-bapak pahami. Ya, dengan cara seperti ini kan saya tahu kemampuan Bapak-bapak untuk memahami kosakata yang di listening ini. Ya, Bapak-bapak ada saran dan kritik untuk saya hari ini? Aduh, tidak ada. Tidak apa. Bapak-bapak, thank you so much for today's session, and I do hope you can improve your listening skill by our material for today. And thank you so much. I'll see you next week. Bye. Bye. Thank you. Bye. My pleasure. Thank you very much. My pleasure, Pak Dian. And all. Ya, Pak. See you. Sehat-sehat Bapak-bapak. Live ya, Miss Nina. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak. Mantap juga. Ya, saya izin Pak. Gimana nih? Aman. Miss Lina, kita tinggal sebentar. Mungkin bisa dimatikan kamera rekamannya. Siapa bisa matikan rekaman? Rekaman udah dimatiin belum ini? Masih nyala. Gimana cara matiin rekamannya? Harus host ya? Harus host. Sudah juga sih. Kalau host masih ada, iya kalau host sudah list, kita bisa matikan. Ini masih ada ya? Tanya masih itu. Itu pusat bahasa. Ya, host bisa, Bu coba Nina. lihat. Oh, nggak bisa. Halo. Nggak bisa. Harus hostnya. Ya, kalau misalnya sudah list, kita masing-masing bisa. Salah satu. Gimana? Lancar ceritanya. Lancar, Pak. Malah, Pak. Tidak. Pak Belu udah di ACC belum? Kenapa? Pak Belu udah di ACC draft tesisnya? Belum. Bapaknya masih baru mau ngecek. Tapi udah di... Pak Dian sudah? Udah dikasih 4. Ya, baru dikasih Pak itu. Baru dikasih Pak Leo. Udah oke, baru saya tulitin. Oh, belum oke ya? Belum balas ya? Belum balas. Harus saya kasih. Juga tunggu tadi saya tadi. Pak, punya saya bagaimana? Bapak mau sidang hari apa? Tanya gitu. Saya bilang yang mana yang kosong aja Pak, saya bilang gitu. Nanti malam ini baru dicek, mungkin besok pagi mungkin. Sudah pada daftar, Pak? Sudah turnitin, Pak? Saya sudah turnitin 11%. Nanti kalau mau minta lagi, saya minta lagi ulang, minta turnitin lagi. Nanti kalau udah turnitin, banyak review gimana? Turnitin ulang, Pak. Saya sengaja turnitin duluan. Pak dia daftar tesis, Pak. Supaya ini. Pak Remon gimana Pak Remon? Proposal Pak Remon. Kapan tanggal sidang proposal? Aman, Pak, aman. Wih, mantap yo. Aduh, saya malah minta Pak Leo kemarin, Pak. Saya bisa yang tanggal 16 ikut langsung sidang tesis, Pak. Ketawa Pak Leo.
Sudah bosan saya mulai, Pak. Mantap, Pak. Tapi sebentar kok, Pak. Sudah 6 bulan lagi sebenarnya itu sidang lagi. Kan Januari sidangnya, Pak. Sebentar lagi tuh, Pak. Nggak lama. Tenang, Pak. Ini kok komplotan ada kelakuan nanti nih. Nanti ada mendadak ini nih sidang di awal-awal semester nih. Lihat aja nih. Mau digas. Sidang 2, ya.